Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ani Rizkiyah, Anis Maghfirah, dan Anissa Bunga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Degradasi Nilai, Karakter, dan Lingkungan. Memasuki yang pertama yaitu pengertian. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan adalah konsep-konsep kompleks yang terkait dengan perubahan negatif atau penurunan kualitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Degradasi nilai merujuk pada penurunan atau perubahan negatif dalam nilai-nilai yang dipegang oleh individu, kelompok, atau masyarakat. Nilai-nilai dalam mencakup sosial, etika, integritas, dan prinsip-prinsip fundamentalnya. Degradasi nilai bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, atau politik yang mempengaruhi norma-norma dan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok. Degradasi karakter terjadi ketika ada penurunan dalam sifat-sifat moral atau etika individu. Ini bisa melibatkan hilangnya integritas, kejujuran, tanggung jawab, atau kebaikan hati. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, ketidaksetaraan, atau kurangnya nilai moral dalam lingkungan dapat berkontribusi dalam degradasi karakter. Degradasi lingkungan merujuk pada kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan alam. Ini mencakup degradasi tanah, pencemaran air dan udara, hilangnya biodiversitas, deforestasi, dan perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti industrialisasi, polusi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan lingkungan mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan planet. Konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai adalah suatu upaya untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan nilai-nilai budaya, moral, atau spiritual yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kepercayaan, norma-norma sosial, tradisi, etika, dan prinsip-prinsip moral. Banyak situs warisan dunia yang diakui oleh UNESCO adalah contoh konservasi seni dan budaya. Misalnya, Angkor Wat di Kamboja, Machu Picchu di Peru, Borobudur di Indonesia. Upaya dilakukan untuk menjaga keaslian struktur dan melindungi warisan budaya dari kerusakan akibat faktor lingkungan, pembangunan, dan wisata berlebihan. Konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan mengelola secara bijak sumber daya alam agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk keanekaragaman hayati, udara, air, tanah, dan energi. Ada berbagai cara untuk menanganinya, yaitu menjadi agen konservasi. Yang pertama, kita dapat menjadi advokat lingkungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi sumber daya alam. Dan yang kedua, yaitu mahasiswa dapat aktif terlibat dalam proyek-proyek konservasi lokal atau global. Ini melibatkan partisipasi dalam kegiatan penanaman pohon, membersihkan lingkungan, atau terlibat dalam penelitian lingkungan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis dalam kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.